Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Saya sudah memutuskan untuk tidak watch along di Monday Night Raw, walaupun malamnya saya sudah persiapkan, tetapi sepertinya memang kondisi tidak fit lah guys ya untuk melakukan watch along live. Karena kondisi kesehatan yang kurang baik, bukan ada gimana-gimana, saya cuma pilek, flu sama demam guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya Gilang sakit apa, saya sakitnya ya simpel, cuma pilek, flu, demam, batuk gitu. Jadi ini membuat saya nggak bisa live gitu kan, karena kalau live sambil batuk tuh gak enak guys. Dan juga badannya yang pegel-pegel, duduk lama-lama di depan komputer juga nggak bagus guys. Jadi saya memutuskan untuk off dulu, dan semoga watch along di hari Sabtu tetap terlaksana dan bisa live sebelumnya. Nggak tahu guys, tapi ini udah mulai membaik lah kondisinya ya. Untuk review saya masih bisa. Dan saya sudah nonton Monday Night Raw di hari ini. Menurut saya episode yang cukup keren. Ada beberapa kelanjutan cerita yang kita dapatkan, potensi feud yang terupdate lah guys ya untuk menjelang WrestleMania. Kita akan bahas lengkapnya di Gulat Review. Di opening segmennya kita dapat promo nih. Dari awal ada si Dominic Mysterio anak haram itu menyambut Mami Rhea Ripley ya, datang sebagai Women's World Champion yang baru saja berhasil mempertahankan gelarnya di tanah kelahirannya di Elimination Chamber Perth, Australia. Of course mereka ibaratnya ya menyombongkan kemenangannya. Mami merasa dia yang paling kuat lah di sini. Kemudian langsung diinterupsi oleh Becky Lynch. Becky Lynch datang juga langsung ya memuji lah kemenangannya Rhea Ripley, bagaimana levelnya Rhea Ripley sekarang. Tetapi Becky Lynch mengingatkan Rhea Ripley kalau dialah yang menjadi penantangnya Rhea Ripley di WrestleMania sekarang. Ripley harus siap-siap. Sembari dia berpromo, dia mengejek Dominic juga, yang ya disrespect lah Dominic, diejeknya begitu. Setelah itu diambil oleh Rhea Ripley yang mau promo. Rhea Ripley marah banget kalau si Latino hitnya ini, si anak haram ini diejek-ejek. Becky Lynch tuh nggak suka, jangan berani-berani lagi kau mengejek Latino hitku katanya gitu. Terus juga si Rhea Ripley menekankan dirinya kalau walaupun memang Becky di masa lalu ya punya prestasi yang bagus, luar biasa lah levelnya, tapi untuk yang sekarang levelnya Becky Lynch tuh masih di bawahnya Rhea Ripley. Dan Becky Lynch tuh harus struggle, harus berjuang untuk bisa menyamai levelnya dengan Rhea Ripley yang sekarang gitu. Jadi itu penekanannya Rhea Ripley untuk Becky Lynch. Kalau kamu mau ya merasa pantas lah melawan si Rhea Ripley harus Becky Lynch harus ya mencapai level Rhea Ripley yang sekarang. That's it. Selesai Rhea Ripley keluar gitu. Mau keluar, ada Nia Jax yang langsung menghajar Becky Lynch dari belakang. Tiba-tiba langsung dia kasih leg drop begitu. Dan ini menjadi penekanan yang jelas dari Nia Jax. Nia Jax yang menyerang Becky Lynch ini bisa jadi Nia Jax tuh masih belum puas dengan matchnya yang kemarin, dengan kekalahannya kemarin. Dia menghajar Becky Lynch tuh jelas di depannya Rhea Ripley, menunjukkan kalau saya masih mau match title lagi. Saya masih bisa ngurusin Becky Lynch ini untuk bisa menggantikannya di WrestleMania. Jadi terlihat jelas kalau Nia Jax punya misi untuk membuat Becky Lynch tidak bisa sanggup menuju WrestleMania. Biar dia yang tetap akan jadi penggantinya yang akan menantang Rhea Ripley. Dan menurut saya ini adalah tantangannya Becky Lynch. Sebelum dia dapat Rhea Ripley, dia harus ngurusin si Nia Jax ini yang beringas, yang OP parah, untuk bisa mulus si Becky Lynch melangkah menuju match lawan Rhea Ripley. Apakah ada potensi triple threat? Menurut saya tidak guys. Menurut saya belum ada potensi triple threat di sini. Cuma Nia Jax akan jadi penghalang dan ancaman Becky Lynch menuju match mereka di WrestleMania.
Intinya itu. Dan malam ini Nia Jax tuh ada match lawan Liv Morgan. Nah, nanti kita jelaskan apa yang terjadi di sana guys ya. Yang jelas di backstage Nia Jax itu di interview dan bilang kalau dia merasa dan ingin membuat Becky Lynch tuh gagal ke WrestleMania. Dan dia bersumpah mau ngalahin Liv Morgan malam ini, kata si Nia Jax. Lanjut lagi, kita dikasih match pertamanya malah ini guys, Sami Zayn melawan Shinsuke Nakamura. Saya nonton match ini merasa it's a great match. Matchnya cukup oke, apalagi di klimaksnya. Mungkin di awal-awal mungkin masih ada ya biasa lah guys ya, tidak begitu istimewa menurut saya. Tapi menuju di klimaksnya ini, kemenangan Sami Zayn ini cukup seru menurut saya guys ya. Saya berpikir malah ini Sami Zayn kalah, tapi dengan kemenangan Sami Zayn ini, dengan ngasih Helluva Kick 2 kali ke Shinsuke Nakamura, ini semakin menguatkan kesempatan Sami Zayn untuk tetap ada di posisi mid card menuju title. Dengan kekalahan Nakamura membuat Nakamura semakin jelas kalau dia hanya batu loncatan untuk seorang pegulat babyface untuk dikalahkan dirinya, untuk mengalahkan dirinya. Gitu. Jadi saya ngerasa Nakamura memang tugasnya itu, dan Sami Zayn ada harapan untuk dia dapat sesuatu di WrestleMania. Lanjut lagi, kita dapat match squash ya, Raquel Chelsea. Awalnya Chelsea Green cuma promo-promo ngejek-ngejek masyarakat San Jose, California. Raquel keluar, matchnya simple, singkat juga. Raquel menunjukkan powernya di sini. Walaupun setelah kalah di Elimination Chamber, WWE memang ngasih dia spot lagi untuk menunjukkan tetap inilah salah satu momen terkuat yang ada di Monday Night Raw. Lanjut lagi, di belakang layar Sami diwawancara, dan dia jadi percaya diri setelah dia menang lawan Nakamura di malam ini, dan dia ngerasa dia bisa kembali mempersiapkan tujuannya untuk memperoleh championship match di masa yang akan datang. Jika kesempatan itu tidak datang, dia akan mencoba mencari kesempatan itu, mendapatkan kesempatan itu dengan perjuangan dirinya. Dan tujuannya tetap Sam itu pengen dapat match lah di WrestleMania guys. Kemudian ada Ludwig Kaiser sama Giovanni Vinci ngelihat dia kayak remeh gitu, apaan sih lewat gitu. Terus Gunsa melihat dia diremehin lagi, ketawa Gunsa, terus pergi begitu aja. Ini kayaknya memang jelas Sami Zayn mengincar title mid-card Intercontinental Championship guys. Dan bukan cuma Sami yang mengincar, ada beberapa lagi, kita akan bahas setelah ada segmennya itu guys ya. Kemudian Cody Rhodes juga interview. Dia ingin dia menantikan The Rock yang return di hari Sabtu besok. Apakah The Rock nanti akan menerima tantangan dia atau tidak untuk match single atau one on one? Itu yang kita akan tunggu jawabannya di SmackDown hari Sabtu besok guys ya. Kemudian Gunsa Intercontinental Champion bersama Imperium langsung berpromo guys ya untuk lanjutan Intercontinental Championship, dan dia merasa bangga, sombong dengan kemenangan kemarin melawan Jey Uso, dan dia cukup ya semangat lah, dan dia sedikit penasaran lah siapa yang akan jadi penantang dia di WrestleMania 40. Dia nyebut beberapa nama tapi yang keluar Judgment Day keluar guys. Saya pikir siapa ini penantang Gunsa atau penantang Intercontinental Championship dari Judgment Day, siapa yang layak gitu. Priest punya koper kan, tujuannya untuk World Heavyweight. Finn Balor sama Priest ya masih pegang title. Dominic, JD, gak jelas gitu. Ya udah, mereka face to face gitu. Terus Priest ngomong duluan, merasa pengen Judgment Day itu punya sabuk lagi. Dan sabuk yang jadi sasaran mereka adalah sabuknya si Gunsa ini untuk koleksinya Judgment Day. Terus si Gunsa bilang gini, since you are not cashing in your briefcase on my title, katanya. Kalau memang kau gak cash in ke title saya, terus siapa yang nantang dari Judgment Day, kata si Gunsa. Terus
Si Dominic anak haram step up, langsung dia ngomong dibu habis-habisan si anak haram ini. So-soan mau ngerasa dialah yang siap untuk ngambil title itu dari Gunther, guys. Ya Gunther jelas meremehkan hal ini gitu. Dan saya pasti ngerasa ini apaan sih, bocah remeh banget gitu loh. Dia dorong si Dominic, terus Dominic ya agak mundur gitu, terus Priest tuh kayak emosi gitu. Priest tuh kayak emosi kalau si Gunther ini ngerendahin si Dominic gitu. Ditahan-tahan oleh semua orang itu biar nggak jadi berantem gitu. Dan kayaknya tuh si Priest tuh kesal banget ngelihat Gunther ngeremehin Judgment Day. Kayak kesal banget gitu. Terus akhirnya mundur mereka. Ini saya mau tanggapi guys. Ini kita tanggapin juga soal Intercontinental Championship-nya. Gunther bilang gini. Gunther yang ngomong kalau kayaknya memang si Priest ini nggak mau cash in ke Intercontinental. Dengan kata-kata itu berarti membuka lagi pintu atau peluang kalau Intercontinental Championship ini bisa di cash in. Cash in bisa ke Intercontinental Championship, guys. Bisa cash in, guys, berarti. Tahun lalu begini juga. Tahun lalu US Champion itu dibuka, NXT juga dibuka di beberapa momen. Nah, ini momen WWE nunjukin kita kalau ada peluang untuk cash in ke Intercontinental Championship. Dengan kata-kata Gunther gitu. Sejak kau tidak cash in ke title saya, itu siapa yang menantang saya gitu untuk title ini? Kan dia bilang gitu. Saya curiga guys, Ya mudah-mudahan salah guys kecurigaan saya. Saya curiga emosinya Priest ini bisa mengarah ke Priest punya pikiran untuk cash in ke Gunther. Jadi itu gitu pikiran saya guys. Entah Priest akan cash in sebuah match atau malah cash in pada saat match. I don't know. Tapi dengan pernyataan Gunther tadi sekali lagi itu membuat saya merasa kalau WWE ngasih tahu kita untuk cash in ke Intercontinental tuh bisa, guys. Wah, gila. Sedesperate itu kah? Sedesperate itu kah untuk cash in ke World Heavyweight sampai membuka peluang untuk cash in ke Intercontinental. Gitu. Terus di belakang layar ya Ripley mempertanyakan Dominic yang face to face dengan Gunther tadi. Terus agak khawatir lah Mami. Terus Dominic bilang gak apa-apa, santai aja, saya bisa ngurusin ini. Sosokan tuh anak haram tuh ya guys ya. Terus pas dia jalan gitu, Dominic bertemu dengan Andrade. Ya reuni lah ya mana ya. Terakhir kan Andrade itu bantu Dominic Mysterio waktu lagi feud sama Rollins waktu itu, zaman pandemi. Ya mereka ya saling melepas rindu gitu. Dan Andrade bilang ke Dominic, saya baru aja ketemu Adam Pearce, baru ngomongin soal lawan pertama saya setelah return ini. Kemungkinan lawannya Andrade bisa jadi Dominic gitu. Nah, kita ngomongin soal Intercontinental Championship, guys. Ada momen dimana Chad Gable datang ke Adam Pearce mau nunjukin kayak dia yang memang pantas dapetin match lawan Gunther, match Intercontinental lagi. Karena waktu dia match lawan Gunther terakhir, Gunther tuh mempermalukan Gable di depan keluarganya. Dia bikin anaknya nangis. I was this close katanya. Saya sudah dekat lagi mau menang pada saat itu. Dan Gunther mempermalukan saya. Dan menurut Chad Gable, memang dia yang pantas untuk dapat Intercontinental Championship match ini lawan Gunther. Dari episode Raw ini aja kita dapat beberapa peluang yang akan mengisi spot match Intercontinental. Saya yakin nggak bakal normal match, guys. Nggak bakal one on one. Saya yakin mungkin ada beberapa orang yang akan siap bertanding untuk title tersebut. Bisa jadi fatal 4-way, fatal 5-way, atau triple threat. Tapi nggak normal, nggak one on one, saya bilang.
Karena ada beberapa potensi seperti Sami Zayn tadi, Dominic juga, Chad Gable, bisa jadi Andrade juga guys. 5 itu Fatal 5-way bisa terjadi untuk memperebutkan Intercontinental Championship milik Gunther di WrestleMania. Lanjut lagi, kita dapat match street fight, match yang oke menurut saya ya. Imperium, Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci, New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods. Yang bergaya street fight-nya cuma didapatkan oleh New Day di sini. Klimaks endingnya mantap kalau saya bilang ya. Kofi terjatuh langsung menghempas meja sendiri. Xavier Woods sempat lompat menghempas Giovanni Vinci, tapi memang Ludwig Kaiser bisa lebih cerdik ya, bersama Vinci ya, untuk bisa mendapatkan kemenangan di match ini. Menurut saya street fight cukup efektif alat-alat yang digunakan. Mereka tidak sekedar cuma street fight cuma 1 atau 2 alat, tapi beberapa alat tuh maksimal lah menurut saya. Efisien, efektif, dan saya ngerasa ini matchnya cukup keren di Monday Night Raw ya. Worth it lah untuk disaksikan dari awal hingga akhir. Lanjut lagi, kita dapat match filler, Shayna Baszler, Zoey Stark melawan Indy Hartwell dan juga Candice LeRae. Gampang banget Shayna itu ngasih clutch-nya untuk mengalahkan ini dan juga tap out. Mereka tuh marah sebenarnya. Soalnya kan harusnya mereka yang dapat kans untuk menang untuk melawan Kabuki Warriors, tapi malah dikasih ke Candice sama Indy Hartwell pada saat di kick off show. Ya tujuannya memang untuk biar Indy Hartwell dapat spot untuk dia match ya, tapi kan nggak adil dari segi cerita. Karena Indy sama Candice kan kalahan di Monday Night Raw, dikasih match tag team title lagi walaupun di kick off. Shayna sama Zoey kan merasa mereka tersingkirkan. Nah itu jadi modal promo mereka untuk menang di match ini, dan mereka layak. Karena menurut saya memang dominasinya kan selama ini di Raw tuh si Shayna sama Zoey untuk tag team. Kalau dari segi cerita ya nggak adil Indy sama Candice yang dapat spot match tag team championship di O2 Stadium 2 hari yang lalu. Ini suara saya udah serak nih guys. Bukti kalau saya belum sehat. Lanjut lagi, kita dapat Drew McIntyre bilang kalau dia menciderai gendang telinganya mungkin, dan dokter bilang ke dia kalau dia mungkin akan melewatkan WrestleMania. Terus Drew balas ke dokternya, dia bilang, "Kau pikir kau siapa dokter?" CM Punk. Terus McIntyre duduk, "I want to get off thing off my chest," katanya gitu. Ngejek CM Punk. Dan dia tahu CM Punk straight edge, nggak minum alkohol. Terus kemarin karena dia baru menang, dia minum alkohol mewakili CM Punk untuk merayakan kemenangan dirinya. Itu insult yang oke lah menurut saya guys ya. Dan kemudian dia manggil Seth freaking Rollins yang akan dia tantang di WrestleMania. Rollins keluar dan Drew tanya, "Kenapa sih kamu peduli banget dengan Cody Rhodes dan Bloodline, situasinya Cody Rhodes sama Bloodline ini? Kamu harusnya fokus di Raw saja. SmackDown biar urusan Cody lah, urusan sana ke Bloodline gitu." Terus Drew bilang, "Biar kau bisa fokus ini ke match kita ini. Nanti kau digangguin Bloodline baru tahu rasa kau di match utama atau match pentingmu. Udahlah, mundur aja. Itu urusan orang lain, urusin urusanmu sendiri," kata si Drew gitu. Terus Seth bilang, "Beberapa resiko memang layak untuk kita perjuangkan," katanya gitu. Untuk kita dapatkan dari perjuangan kita. Dan dia ngerasa menjatuhkan Bloodline itu lebih besar daripada kita ini gitu. Dan dia malah nggak peduli nanti setelah WrestleMania itu championnya saya atau kau Drew. Tapi ketika Bloodline masih berkuasa, sooner or later dia akan mengincar World Heavyweight Championship juga. Dan satu-satunya cara untuk memperbaiki masa depan WWE yaitu adalah menghancurkan Bloodline gitu. Dan saya merasa saya harus melakukan itu, dan resiko yang akan saya tanggung itu layak saya dapatkan untuk perjuangan besar ini. Wah. Terus Rollins sempat ngomong ke Drew sebelum waktu Crown Jewel match mereka. Sekarang Rollins mau ngomong lagi, "May the best man win," katanya. And that's it. It's a big statement for Seth Rollins yang bisa dibilang
pertanyaan yang disampaikan Drew ke Rollins ini memang jadi pertanyaan banyak orang ya guys ya. Kenapa dia capek-capek untuk ngurusin Cody Rhodes gitu. Yang ini urusan dia gitu loh. Fokus aja ke matchnya Rollins ini yang memperjuangkan title-nya dia juga gitu. Jadi kenapa ngurusin orang lain? Ya itu jawaban dari Seth Rollins. Lanjut lagi kita dapat match Nia Jax, Liv Morgan. Matchnya oke, Liv Morgan lumayan mantap saya bilang di sini guys ya. Tapi di tengah-tengah diganggu oleh Becky Lynch karena Becky Lynch masih dendam sama si Nia Jax ini. Jadi dia hajar Nia Jax dan diskualifikasi matchnya. Ini bukti kalau Becky Lynch itu habis diserang bukan dia langsung down dan hilang gitu. Nah, dia masih tetap step up dan langsung semangat lagi untuk melawan Nia Jax. Dan di belakang layar dia ketemu Adam Pearce. Saya pengen match sama Nia Jax. Kalau Nia Jax nggak diurusin, susah saya untuk melangkah menuju WrestleMania, kata Becky. Benar juga, ya udah. Adam Pearce gimana minggu depan? Oke, minggu depan. Terus Liv marah lewat. Liv Morgan ini statementnya bagus. Dia bilang gini guys. Dia lewat depan Becky. Nggak bisa seenaknya kau ganggu match orang kayak gitu. Ini bukan tentangmu semuanya. Semua it's not everything about you katanya. Liv Morgan marah sama Becky terus dia pergi. Ini bisa jadi potensi feud ke depan nih guys. Si Liv Morgan kesal lah gitu. Dia lagi momentum dia dapat di sini, match sama Nia Jax mungkin bisa menang, tapi tiba-tiba diganggu Becky untuk ngurusin urusannya sendiri gitu. It's not everything about you, kata Liv Morgan. Lanjut lagi kita ketemu Jey Uso yang lagi ngomong soal kesempatan yang dia lewatkan kalah lawan Gunther di match Intercontinental Championship minggu lalu karena Jimmy Uso lah gangguannya ya. Terus Drew McIntyre menginterupsi omongannya si Jey Uso, bilang Jey Uso ya memang pantas mendapatkan kekalahan tersebut. Terus Jey Uso marah langsung dihajar guys. Berantem mereka tuh. Minggu depan nih match kayaknya nih mereka nih. Itu lawan Jey Uso, bisa jadi begitu ya guys ya. Lanjut lagi sampai kita ke match main event. Main eventnya mantap ini. Cody lawan Grayson Waller ditemani Austin Theory. Grayson Waller kemarin baru ngajak Cody jadi bintang tamunya sama Seth Rollins, ada Theory juga yang diajar. Tapi malam ini dikasih match main event loh guys. Grayson Waller mantap banget gak tuh? Dikasih match main event di Monday Night Raw. Padahal dia orang SmackDown. Matchnya oke, tapi singkat menurut saya. Dan Cody menangnya gampang lah. Walaupun Grayson Waller tuh main event, tapi tetap aja dia ngejob ya di sini ya untuk ningkatin Cody. Di tengah match tuh komentator bilang katanya ada Paul Heyman di SmackDown hari ini. Di Raw hari ini. Dan Paul Heyman tuh keluar sesaat setelah match Cody selesai. Paul Heyman bilang dia bawa security tuh. Ada 3 orang security yang ya kerdil-kerdil lah guys ya, menurutnya ada besar satu ruang. Terus Cody langsung ngambil kursi duduk di atas ring, pegang mic dia. Terus Heyman bilang ini orang-orangnya dari kepolisian New York, tapi disuspend. Ada beberapa hal ya, pokoknya attitude-nya nggak bagus berarti ya. Ini yang dia bawa polisi-polisi dengan attitude yang nggak bagus, intinya gitu. Terus Heyman bilang ke Cody yang sok-sokan menantang The Rock. Jadi Heyman bilang Roman nyampein ke dia kalau suruh bilang Cody nggak bisa nantang-nantang gitu aja. Nggak bisa nantang The Rock match terus dapat matchnya, nggak segampang itu cara kerjanya. Anda itu bukan The Rock. The Rock nantang Roman dan langsung dapat ya memang bener layak gitu. Tapi kalau seorang Cody nantang The Rock terus dapat matchnya nggak bisa gitu. Iya nggak bisa gitu emang. Terus Heyman meminta ke Rhodes, minta ke Cody untuk membatalkan tantangan tersebut atau else, atau ada hal yang akan didapatkan. Terus Cody bilang, or else what? Apa itu? Emang mau ngapain? Ngancam apa Anda? Dan Cody bilang ke Paul Heyman, selama ini saya itu nggak pernah ngejek-ngejek The Rock dalam sebuah interview. Dia kenapa dia nggak melakukan itu? Karena memang kita semua, saya itu mau nggak dari dulu ya fansnya The Rock gitu. Gak pernah kepikiran untuk ngejek-ngejek gitu di ada sebuah interview. Kan The Rock pada saat interview dengan Pat McAfee kan ngejek Cody gitu loh, gara-gara banyak orang pengen Cody. Cody nggak pernah ngejek The Rock sebelumnya. Terus Cody bilang kalau memang Bloodline mau mengincar Cody sekarang, ya udah sekarang datang aja gitu. Cody tuh nantiin mana Bloodline sini katanya. Malam ini Heyman cuma sendirian, cuma sama security-nya ini yang hitam-hitam ini, pakai baju hitam ini.
Terus naik ke atas, Cody digerubungin gitu. Cody siap dengan steel chair-nya. Terus mau diserbu, langsung dipukul-pukul sama Cody. Semuanya dihajar gitu kan. Pas lagi dihajar semuanya itu saya agak kocak guys ya. Si Heyman ngeluarin satu HP biasanya itu, call Roman Reigns. Terus ambil satu HP lagi yang soft case-nya soft case The Rock, call The Rock. Ada 2 HP sekarang guys. Masing-masing tuan punya HP-nya masing-masing guys. Bukti kalau dua-duanya punya power untuk menjadikan Paul Heyman sebagai wise man mereka. The Rock ada HP-nya sendiri. Terus ngeliat apa, HP-nya Roman kayaknya lebih mahal guys. Karena kameranya ada 3. Itu yang menurut saya kejutan lah. Kayaknya kejutannya adalah karena jadi The Rock bisa hadir juga dengan HP guys ya. Bukan cuma Roman Reigns sekarang yang dipegang oleh Paul Heyman. Satu statement penutup dari Cody yang mantap banget kalau saya bilang, "The bloodline isn't hunting me, I'm hunting the bloodline." Jadi sekarang nih kondisinya bukan bloodline yang memburu saya lagi. Saya lah yang memburu bloodline guys. That's a statement by Cody Rhodes untuk menutup Monday Night Raw hari ini. Menurut saya Monday Night Raw episode-nya cukup oke. Pertandingan-pertandingan juga ya banyak filler tapi yang mantap juga menurut saya ya. Street fight oke banget, match opening juga mantap kalau saya bilang. Oh ya, satu lagi kelewatan. Ini nggak ada nih di review ini. R-Truth. Kan saya bilang guys ya sebelumnya soal R-Truth yang dimana dia ini kayaknya udah selesai nih sama Judgment Day. Yang dia merasa dia anggota Judgment Day itu udah selesai. Dan memang benar guys. Hari ini Arthur tuh lagi mengingat masa-masa lalunya katanya bersama Judgment Day di kandangnya di markasnya Judgment Day. Dia lihat bajunya itu, dia udah pakai baju baru guys. Udah bajunya bukan baju nada-nada Judgment Day lagi yang dia pakai. Terus dia didatangin oleh DX menurut dia ini. Ada Gargano, si Ciampa sama The Miz. Mereka menenangkan Arthur yang lagi bersedih lah guys ya, kehilangan Judgment Day. Dan kayak mereka ini punya rencana untuk balas dendam ke Judgment Day. Miz, Ciampa sama si Gargano ini punya rencana untuk membuat sesuatu hal lah untuk balas dendam ke Judgment Day. Mereka berempat ini. Arthur bersemangat. Dia malah merasa we have to regenerate. Oke? Regeneration X. Regeneration X. Bisa jadi 4 orang ini namanya Regeneration X guys. Gara-gara ucapannya Arthur. Saya merasa gini ya. Ini jadi saya jadi kayak punya teori guys. Jadi mungkin rencana orang berempat ini adalah menantang Judgment Day dalam sebuah match. Maybe di WrestleMania. Mungkin ya. Mungkin ini masih mungkin aja nih. 4 lawan 4. Atau 2 on 2 triple threat bisa jadi. Atau 4 lawan 4 aja. Dan mengincar title mereka. Mungkin menang. Mungkin menang ya. Namanya juga teori ya. Mungkin menang guys. Jadi kan kalau misalnya rombongan Arthur, Miz, DIY ini menang, dapat title-nya tuh bisa jadi. Undisputed title-nya dapat. Dan title-nya ada 4 kan. Masing-masing dapat 1. Itu cara pemisahan title yang potensial loh itu Triple H. Bisa dilakukan loh. 4 lawan 4. DIY atau Regeneration X ini lawan Judgment Day. For Undisputed Championship Tag Team Title. Yang ada 4 itu. Nah orang ini menang, rombongan Regeneration X menang, title-nya diambil semua, masing-masing dapat 1. Jadi bisa terpisah tuh jadinya. Raw title, Raw Tag Team sama SmackDown Tag Team bisa terpisah jadinya. Nah itu cara memisahkan yang potensial untuk dilakukan dalam waktu dekat guys ya. Potensi itu terlihat nyata dan apakah diwujudkan Triple H kita tidak tahu. And that's it. That's my review for Monday Night Raw. Terima kasih buat teman-teman memberku yang masih setia untuk menjadi GG timku tercinta. Thank you.